Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kemudian ini akan menerangkan tentang soal yang dibuat sendiri ya. Dan ini juga tentu saja berdasarkan soal-soal diantaranya SIMAK UI, UTBK dan juga SBMPTN. Oke, nomor 1 di sini soalnya adalah limit X mendekati 3 akar dari X kuadrat ditambah BX dikurangi AX dibagi X min 3 itu sama dengan min 1 per A, dan A di sini lebih dari 0. Maka di sini ditanyakan nilai dari 3A per B sama dengan berapa. Oke, kita tahu kalau misalkan ada soal limit di mana di situ kalian disuruh mencari suatu variabel ya, yang nantinya akan berupa suatu nilai, maka itu biasanya limit ini merupakan limit 0 per 0 ya, 0 per 0. Jadi pertama 0 per 0, dan kalian juga tahu ya untuk mencari nilai mendapatkan nilai suatu limit itu dengan cara dalil hospital ya, kalau misalkan hasilnya adalah 0 per 0. Karena di sini hasilnya 0 per 0, kalau kita masukkan di sini X mendekati 3, berarti kan di sini berarti 3A kan, 3A. Nah, di sini otomatis supaya 0 berarti ini juga harus sama dengan 3A ya, karena ini berada dalam akar. Itu berarti di sini AX kuadrat ditambah BX-nya itu harus sama dengan ya 3A dikuadratkan alias 9A kuadrat begitu ya. Jadi di sini bisa dituliskan AX kuadrat plus BX itu sama dengan AX ya, karena di situ ada ketentuan di mana limit ini nilainya itu 0 per 0 ya, di mana penyelesaiannya bisa dengan cara dalil L'Hospital. Kita masukkan langsung di sini karena X mendekati 3 berarti 3 kuadrat ya, 3 kuadrat itu 9a ditambah 3B. Nah, ini di sini berarti harus sama dengan 3A. Sorry, X-nya 3 berarti betul ya, 9A kuadrat. Ya 3A. Bentar. 3A. Ini kan kalau misalkan dimasukkan dalam akar menjadi 9A kuadrat ya. Oh ya benar. Ya. Nah, berarti di sini sorry. Berarti AX kuadrat plus BX itu harus sama dengan 9A kuadrat ya, ini harus 9 sama dengan 9A kuadrat. Apa sebabnya 9A kuadrat? Karena ini kan kalau dimasukkan ke dalam X ini berarti menjadi min 3A ya kan. Nah, min 3A kalau dimasukkan dalam akar menjadi akar 9A kuadrat. Jadi otomatis di sini nilai daripada AX kuadrat ditambah BX itu harus sama dengan 9A kuadrat ya. Kita masukkan X-nya dengan 3 sehingga persamaan ini menjadi 3 kuadrat 9A ditambah 3B itu sama dengan 9A kuadrat. Nah, ini persamaan pertama. Dan lalu sekarang persamaan yang kedua ya, kita tahu di sini nilai daripada limit tersebut adalah min 1 per A, dan kita akan menyelesaikannya dengan cara menurunkan limit ini ya. Nah, oke. AA turunan dari akar AX kuadrat plus BX itu sama dengan 2AX ditambah B per 2 akar AX kuadrat plus BX ya kan. Nah, di sini dikurangi A turunannya, sedangkan di bawah ini per turunan daripada X min 3 itu sama dengan 1 ya. Kalian masukkan ini sama dengan min 1 per A. Kalian tinggal masukkan, rubah X-nya, ganti X-nya dengan nilai 3 sehingga persamaan ini menjadi 6A ya ditambah B per 2 akar, ini udah kita tahu tadi 9A kuadrat pasti masukkan ya. 9A ditambah 3B ya.
9A ditambah 3B yang tadi sudah diketahui dalam persamaan pertama, yaitu 9A kuadrat. Ini dikurangin A sama dengan min 1 per A ya. Oke, dari persamaan pertama ini berarti kita tahu ya di sini nilai B itu kan berarti 3B itu sama dengan 9A kuadrat dikurangi 9A ya. Berarti B-nya mempunyai nilai dibagi 3 semua, 3A kuadrat dikurangi 3A. Kalian masukkan ke persamaan yang ini ya. Jadi ini menjadi 6A ditambah 3A kuadrat dikurangi 3A ya. 6A dikurangi 3A itu 3A ditambah 3A kuadrat. Ini dikurangin A itu sama dengan min 1 per A. Ini dibagi akar 9A kuadrat itu sama dengan 3A, jadi ini 6A. Oke. Nah, karena di sini ini mempunyai penyebut 6A, berarti A-nya juga dirubah disatukan ya, sehingga ini supaya supaya dibagi 6A berarti ininya harus dikalikan dengan 6A. Jadi persamaan di atas bisa kita ganti menjadi ya 3A ditambah 3A kuadrat min 6A kuadrat dibagi 6A itu sama dengan min 1 per A ya. Sehingga kita bisa mencoret nilai A-nya karena di kiri dia A ini merupakan penyebut, begitupun dengan yang di kanan A ini merupakan penyebut, jadi bisa dicoret ya. Sehingga persamaan ini menjadi, kita jumlahkan ini 3A kuadrat min 6A kuadrat itu sama dengan min 3A kuadrat ditambah 3A itu 6-nya dikalikan dengan min 1 itu sama dengan min 6 kan, langsung pindahkan ke kiri ditambah 6 itu sama dengan 0. Kita bagi sekarang 3 karena ini semua itu bisa dibagi dengan 3 sehingga persamaannya menjadi ya min A kuadrat ditambah A ditambah 2 itu sama dengan 0 ya. Atau bisa kita balikan di sini ke ruas kanan kan, ini menjadi A kuadrat dikurangi A min 2 itu sama dengan 0 ya. Berapakah dua buah bilangan jika dikalikan min 2 dan ditambahkan sama dengan 1? Berarti A-nya di sini mempunyai dua nilai, yaitu 2 dan A1-nya 2 dan A2-nya sama dengan min 1 ya. Karena di atas ada ketentuan A ini lebih daripada 0, berarti yang kita ambil nilai A yang sama dengan 2 ya. Di sini ditanyakan 3A per B ya. Oke. B-nya berarti kita masukkan ke persamaan ini sehingga B didapatkan, itu B sama dengan, karena A yang diambilnya itu ada nilainya itu sama dengan 2, jadi B-nya A-nya diganti dengan nilai 2 sehingga B-nya menjadi 3A kuadrat 2 kuadrat ya, 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 6 kali 4 3 kali 4 ya 12 dikurangi 6 berarti ini 6 nilainya B-nya 6 sehingga didapatkan 3A per B itu sama dengan 3 kali 2 ya, ini 3 kali 2 dibagi 6, jadi 6 per 6 sama dengan 1 jawabannya. Oke, itu nomor pertama. Sekarang nomor kedua. Oke, ini waduh terlalu dekat ini. Jika di sini diketahui 3 pangkat A sama dengan 5, maka nilai dari 1/2A 3 log 375 ditambah 1 per A 9 log 45 sama dengan berapa? Oke. 3 pangkat A sama dengan 5, itu berarti ya 3 log 5 itu sama dengan A ya. Nah, ini dari persamaan yang pertama ini bisa kita dapatkan atau kita uraikan menjadi 3 log 5 itu sama dengan A ya. Sehingga di sini yang ditanyakan 1/2A kali 3 log 375
dan ditambah di sini 1/A 9 log 45 sama dengan berapa? Kalian tahu di sini ini artinya apa? 1/2A. Dia penyebut, menjadi ini bisa dikataskan menjadi pangkat dari basisnya, sehingga ini bisa menjadi 3/2A log, ya. Oke, 375 di sini. Angka bulat yang kita ketahui ya pada soal ini adalah 3 dan 5. Jadi 375 ini kalian rubah ke dalam 3 dan 5, ke dalam bentuk 3 dan 5, sehingga 375 itu menjadi 3 kali 125 ya. Sedangkan 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. Ditambah 1/A 9 log 45. Begitupun dengan yang ini ya, 1/A 9 log 45. Ini bisa kita rubah menjadi 9 pangkat A log 45 ya. Berarti ini ditambah ya 9 pangkat A log, kalian juga harus mengganti ini 45 di sini, berarti 9 kali 5. 9 itu kalian bisa rubah menjadi ya 3 kuadrat kali 5. 3 kuadrat kali 5. Oke. 3 pangkat A sama dengan 5. Di sini 3 pangkat 2A berapa? Ya. 3 pangkat A sama dengan 5, berarti 3 pangkat 2A itu kan sama saja dengan 3 pangkat A dipangkatkan lagi 2. Sedangkan diketahui 3 pangkat A itu sama dengan 5. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 kuadrat ya. Oke. Jadi ini bisa kita rubah. Oh ya, begitupun yang ini ya. 3 pangkat 9 itu 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 pangkatkan lagi A, berarti 3 pangkat 2A. Begitupun dengan ini bisa kita rubah menjadi 5 kuadrat atau 25 ya, sehingga persamaan ini menjadi 25 log 3 kali 5 pangkat 3 ditambah 9 pangkat A itu sama dengan 3 pangkat 2A. Jadi ini bisa diganti dengan 25 log 3 kuadrat kali 5. Oke. Nah, sekarang 25 ini bisa kita rubah menjadi 5 kuadrat ya. 5 kuadrat pangkatnya turun, dia menjadi penyebut, sehingga ini menjadi setengah ya 5 log 3 kali 5 pangkat 3 ditambah, begitupun dengan ini berarti setengah ini 5 log 3 kuadrat kali 5. Log A ditambah B itu sama dengan log A ditambah log A kali B sama dengan log A ditambah B ya kan. Ini berarti kita bisa uraikan menjadi setengahnya, keluarkan setengah nggak kelihatan. Setengah 5 log 3 ditambah 5 log 5 pangkat 3 ya. Di sini bisa kita tulis 5 log 3 kali jadi ditambah 5 log 5 pangkat 3. Oke, kita kurungin karena tadi ini setengah ini kali ini ya kan. Awas, jangan lupa dikurungin. Lalu ditambah setengah. Begitupun dengan ini akan kita uraikan menjadi 2 bentuk ya. 5 log 3 kuadrat ditambah 5 log 5, sehingga ini harus menggunakan kurung. 5 log 3 kuadrat langsung duanya pindahkan ke kiri ya. Turunkan, berarti ini sama dengan 2 5 log 3 ya ditambah 5 log 5. Oke. Nah, ini sudah kita rubah menjadi bentuk 5 log 3. Begitupun dengan ini ya. 5 log 5 pangkat 3 ini sama dengan 3 isinya ya kan, yang ini.
Ini juga sama 5 log 3 dan ini 5 log 5 itu sama dengan 1 ya kan. 3 log 5 sama dengan A, berarti 5 log 3 ini sama dengan 1 per A. Ya sudah, kita ganti semua di sini. Setengah kali 5 log 3-nya 1 per A ditambah 5 log 5 pangkat 3. Berarti ini kan 3-nya diturunkan ke sini, berarti tambah 3 ditambah setengah kali 2 5 log 3. 5 log 3 tes per A berarti 2 per A ditambah 1. Begitu ya. Oke. Nah, kita kalikan sekarang, buka kurungnya. Setengah kali per A itu berarti 1 per 2A ditambah ya 3 kali setengah itu sama dengan 1,5. Lalu ditambah ini setengah kali 2 per A, itu keduanya bisa dicoret kan, jadi 1 per A. Oh 2 ya, kita buat 2 aja. Disamakan di sini 2 per 2A ditambah setengah ya. 1 per 2A ditambah 2 per 2A itu berarti menjadi 3 per 2A. Oh iya ya, 1 per 2A ditambah 2 per 2A menjadi 3 per 2A. 1,5 ditambah setengah itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2 ditambah 3 per 2A. Jawabannya B. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ini Om ambil dari, ya gue ambil dari utul WGM ya. Nah, di sini sebetulnya gampang ya kalau kalian mengetahui konsepnya. Oke. Di sini persamaan garis singgung di titik K-4,0 pada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah K-3X dikurangi K-2 memotong sumbu Y di 0, K ya. Jadi yang memotong sumbu Y di 0, K itu adalah persamaan garis singgung, bukan kurva ininya ya. Persamaan garis singgung di titik K-4,0 pada kurva ini ya memotong sumbu Y di 0, K ya. Berarti yang memotong sumbu Y-nya itu adalah persamaan garis singgung yang akan kita cari ini. Jika kurva tersebut melalui titik ya 2K-8,5, maka persamaan garis singgung tersebut adalah, oke. Kita tahu bahwa persamaan garis singgung yang diketahui ya, persamaan garis singgung ya di suatu titik tertentu pada suatu kurva itu kita bisa mencari M-nya, yaitu dengan cara ya memasukkan absis ya dari titik tersebut ya ke turunan kurvanya. Jadi langsung aja di sini kita cari M-nya ya. Jadi gradien dari persamaan garis singgung tersebut yaitu dengan cara menurunkan ini dan lalu memasukkan absis dari titik singgungnya. Ini titik singgungnya kan. Oke, masukkan ke sini, nanti kalian akan dapatkan M-nya ya. Oke. Setelah kalian mendapatkan M-nya, karena di sini diketahui titik singgungnya, berarti kalian bisa langsung menentukan persamaan garis singgungnya, yaitu dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Om di sini menerangkan tentang caranya terlebih dulu ya, sebelum kita menghitungnya secara perhitungan ya. Nah, setelah itu lalu kalian akan mendapatkan nanti sebentar. Oke. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja di sini nanti akan jelas. Di sini nanti K-nya ada bernilai 2 kalau tidak salah ya. Oke. Seperti saya jelaskan tadi bahwasanya persamaan gradien dari persamaan garis singgung di suatu titik ya, di mana titik tersebut terdapat dalam suatu kurva, begitu kan? Itu adalah ya gradiennya itu M-nya itu sama dengan Y aksen ya
ya aksen dari titik singgungnya. Ini adalah titik singgungnya ya. Ya aksen K-4 ya. Ya aksen itu ada turunan dari ini. Kalian turunkan ini menjadi hingga ini menjadi 2x ditambah K-3. Kalian ganti x-nya dengan K-4 sehingga m-nya bernilai 2 kali K-4 ya ditambah K-3. M-nya sama dengan, kalian buka ini 2K-8 ditambah K-3, berarti 3K-11. Nah ini M-nya. Oke. Setelah kita mengetahui tentang M-nya, karena titik singgungnya diketahui, berarti kita bisa langsung menentukan tentang persamaan garis singgungnya ya. Kita masukkan ke persamaan yang ini ya, di mana M-nya itu bernilai 3K-11 dan X1-nya adalah K-4, sedangkan dia satunya adalah 0 ya, sehingga ini menjadi persamaan garis. Jadi PGS-nya itu sama dengan Y-0 sama dengan M-nya masukkan 3K-11 dikali X min X1-nya itu adalah K-4. Sorry. Oh iya benar. K-4 ya. K-4. Sehingga didapat persamaannya itu Y sama dengan Oke. Oh ya. Oke. Nah, kita biarkan dulu ini ya. Ini PGS-nya. Kita akan mencari nilai dari K-nya. Bagaimana cara mencari nilai K-nya? Di sini persamaan garis singgung di titik K-4 sama dengan 0 pada kurva Y sama dengan ini ya. Itu artinya berarti di sini absis daripada kurva tersebut 0 dan X-nya adalah K-4. Oke, jadi kita masukkan sekarang di sini ya. 0 sama dengan, sedangkan X-nya adalah K-4. Kalian masukkan K-4 kuadrat ya ditambah K-3 kali K-4 dikurangi K-2, ini sama dengan 0. Kita buka ya. K kuadrat min 8K ditambah 16, lalu ini ditambah K kuadrat min 3K min 4K min 7K ditambah 12 dikurangi K ditambah 2 ya. K kuadratnya bisa kita coret sehingga di sini kita dapatkan min 8K min 7K itu sama dengan min 16K ya, min 8K min 7K min K berarti min 16K, sedangkan ini 16 tambah 12 28 ditambah 2 sama dengan 30. Sehingga ini 0, sehingga bisa kita dapatkan 16K itu sama dengan 30. Jadi K-nya bernilai 30/16. Oke. K-4 kuadrat ya, X-nya ganti K-3 kali K-4 dikurangi K-2. Kita buka K kuadrat min 8K tambah 16 ditambah di sini K kuadrat min kok K kuadratnya, sorry, ini K kuadratnya dicoret ya. Aduh, sorry. Iya. Ini kenapa dicoret K kuadratnya? K kuadrat ditambah K kuadrat berarti 2K kuadrat min 16K ditambah 30, ini sama dengan 0.
2K kuadrat min 16K ditambah 30 sama dengan 0 bisa kita sederhanakan menjadi dengan cara membagi 2 ya persamaan ini sehingga menjadi K kuadrat min 8K ditambah 15 sehingga kita bisa dapatkan dua nilai K. K1 nya yaitu berapa, K2 nya sama dengan berapa. Ditambahkan 8 dikalikan 15 berarti 5 dan 3. Oke, ya. Di sini ada dua nilai. Bagaimana cara menentukan ya? Yang diambil adalah salah satu dari ini yaitu dengan cara di sini ada pernyataan jika kurva tersebut melalui titik 2K min 8,5 ya. Kita coba masukkan di sini 5 dan 3-nya ya. Kita masukkan pertama di sini 5. Berarti 2K min 8,5 di sini kurva melalui 2K min 8,5 ya. Kita ganti pertama dengan nilai K sama dengan 5 sehingga titiknya menjadi ya titik ini 2K min 8 berarti 2 kali 5 10 10 dikurangi 8 2,5 ya. Kita masukkan ke persamaan kurva tadi. Oke. Ke persamaan kurva ya, K-nya kita ganti 5 di atas ini berarti X kuadrat ditambah 5 dikurangi 3 2X dikurangi 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3 ya. Kita masukkan ke persamaan kurva yang mana di sini K-nya bernilai 5 berarti X kuadrat ditambah 2X min 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3 ya. Oke, apakah benar dia titik ini terdapat di dalam kurva X kuadrat plus 2X min 3? Kita bisa masukkan ke sini, bisa tes langsung ya. 2 kuadrat 4 ditambah 4 itu 8 dikurangi 3 sama dengan 5 isinya ya. Jadi di sini